Setelah Yusuf mendapatkan posisi tertinggi di sisi raja karena keluasan ilmu dan kecerdasan akalnya. Raja begitu kagum akan ilmu dan akhlaknya. Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat bagiku." Yusuf masuk menemui raja. Raja berbicara dengannya dengan bahasanya, dan Yusuf pun mampu menjawabnya. Raja berbicara dengan bahasa kedua, dan Yusuf pun menjawabnya dengan bahasa Arab. Raja bertanya, "Bahasa apa ini?" "Ini adalah bahasa Ismail, paman ayahku," kata Yusuf. Kemudian Yusuf berbicara dengan raja dengan bahasa Ibrani. Raja bertanya, "Bahasa apa ini?" Yusuf berkata, "Ini adalah bahasa orang tuaku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub." Raja itu memang mampu berbicara dengan lebih dari satu bahasa, namun ia mendapati Yusuf justru memiliki kemampuan berbahasa lebih tinggi darinya. Raja kagum dengan wawasan luas yang dimiliki Nabi Yusuf dan kedalaman ilmunya yang mengesankan. Kemudian pembicaraan menjalar pada masalah mimpi. Yusuf menasihati raja agar memulai rencana yang tepat untuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya dalam rangka menghadapi tahun-tahun penceklik. Yusuf memberikan pengertian kepada raja bahwa kelaparan akan melanda Mesir dan kota-kota di sekitarnya. Oleh karena itu, negeri Mesir harus siap-siap untuk menghadapi suasana yang sangat sulit itu, demikian juga negeri-negeri di sekitarnya. Dari sini kita memahami bahwa negeri Mesir memiliki kedudukan penting dalam percaturan sejarah kuno. Raja bertanya tentang pelaksanaan rencana, salah satu yang dikatakannya seandainya penduduk Mesir dapat melaksanakan apa-apa yang berkenaan dengan masalah ini. Tetapi sulit ditemukan di antara mereka orang-orang yang jujur. Raja mengisyaratkan pada kelompok yang berkuasa dan kelompok-kelompok lain di sekitarnya bahwa untuk mendapat kejujuran pada kelompok yang bergaya hidup mewah tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Setelah pengakuan raja kepada Yusuf tentang hakikat ini, Yusuf berkata, "Kalau begitu, jadikanlah aku sebagai pengawas atas kekayaan bumi. Aku adalah seorang pengawas yang sangat teliti dan berpengetahuan." Tentu dalam pernyataan tersebut, Yusuf tidak menginginkan keuntungan pribadi, sebaliknya. Yusuf memikul amanat untuk memberikan makan bagi masyarakat yang lapar selama 7 tahun, yaitu masyarakat yang seandainya mereka lapar, maka penguasanya dapat mempermainkan mereka. Dalam masalah ini, sebenarnya terdapat pengorbanan Nabi Yusuf. Yusuf kemudian berada di tempat yang diusulkannya. Demikianlah Allah memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Mesir dan perekonomiannya. Setelah beberapa tahun, Nabi Yusuf berkuasa sebagai menteri, kemudian roda zaman berputar. Tahun-tahun kejayaan dan kesenangan berlalu dengan cepat, dan datanglah tahun-tahun kelaparan, yaitu makanan yang saat itu dibagi dengan sistem yang menyerupai sistem distribusi. Penggunaan sistem tersebut menunjukkan bahwa mereka berada dalam puncak peradabannya. Yusuf ingin membandingkan antara kebutuhan orang-orang yang memerlukan dan persediaan makanan yang akan digunakan di masa yang lama. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang memiliki daya beli tinggi berkesempatan membeli barang-barang yang ingin disimpannya, sehingga orang-orang yang lain akan mati kelaparan. Ada yang mengatakan bahwa beliau memberi pada setiap orang pada satu masa seberat muatan onta. Dengan keluasan akalnya, Yusuf mampu membuat sistem untuk mensejahterakan perekonomian negeri Mesir kala itu. Sementara di sisi lain, bukan hanya negeri Mesir saja yang dilanda kekeringan, akan tetapi hampir seluruh negeri, terutama negeri-negeri tetangganya, termasuk negeri tempat masa kecilnya dulu, yaitu tempat ayah dan saudara-saudaranya tinggal. Orang-orang yang di luar negeri Mesir berdatangan meminta bantuan karena Mesir adalah negeri yang mempersiapkan kebutuhan pangan dalam masa kekeringan. Terlihat orang-orang luar Mesir berbaris, termasuk saudara-saudara Yusuf yang telah menceburkannya ke dalam sumur, telah datang. Anak-anak Nabi Yakub datang dan berbaris dalam rombongan orang-orang yang membutuhkan. Yusuf duduk di atas singgasana Mesir sebagai seorang penguasa yang memerintah. Yusuf bergegas untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia.
beliau dikelilingi oleh para menterinya, orang-orang penting, dan para tentara. Nabi Yusuf melihat dan mengenali saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenalinya. Mereka telah terpisahkan cukup lama dengan Yusuf, di mana keadaan sangat menyusahkan mereka, sehingga mereka datang dari Palestina untuk mencari makan di Mesir. Terjadilah dialog antara Yusuf dan saudara-saudaranya tanpa mereka mengetahui identitas Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu berjumlah 10 orang, namun mereka membawa 11 unta. Yusuf bertanya kepada mereka melalui salah seorang penerjemah agar beliau tidak berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Undang-undang memutuskan untuk memberikan makanan pada setiap orang sesuai dengan kemampuan unta mengangkut makanan itu. Berapa jumlah kalian? Mereka menjawab, 11 orang. Yusuf berkata kepada salah seorang penerjemah, katakan kepada mereka, pakaian dan bahasa kalian berbeda dengan bahasa kami, barangkali kalian adalah mata-mata. Mereka menjawab, demi Allah, kami bukan mata-mata, tetapi kami adalah keturunan dari seorang ayah yang baik. Yusuf bertanya, kalian mengatakan bahwa jumlah kalian 11 padahal kalian berjumlah 10. Mereka menjawab, sebenarnya kami adalah 12 saudara. Seorang saudara kami meninggal di daratan, dan kami mempunyai saudara yang lain yang sangat dicintai oleh orang tua kami, dan ia tidak mampu untuk bersabar ketika berpisah dengannya. Oleh karena itu, kami datang dengan membawa untanya sebagai ganti darinya. Yusuf berkata, bagaimana aku bisa memastikan kejujuran kalian? Mereka menjawab, pilihlah sesuatu yang engkau dapat menjadi tenang dengannya. Yusuf berkata, undang-undang kami menetapkan untuk tidak memberikan makanan kepada seseorang yang tidak ada. Karena itu, datangkanlah saudara kalian agar aku dapat memberinya makanan. Tidakkah kalian mengetahui bahwa aku menegakkan timbangan dengan jujur? Demikianlah dialog Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian ini Allah ceritakan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 58-62. Kemudian, berpindahlah peristiwa di Mesir ke peristiwa yang terjadi di Kan'an. Saudara-saudara Yusuf kembali pulang dan menemui ayah mereka sebelum mereka menurunkan muatan yang dibawa oleh unta. Mereka masuk menemui ayah mereka. Sungguh kami tidak mendapatkan sukatan gandum. Ini terjadi karena engkau melindungi dan mempertahankan anakmu. Mereka mengatakan, kami tidak akan memberikan makanan bagi orang tak hadir. Mereka berkata lagi, mengapa engkau tidak merasa aman ketika kami membawanya? Biarkanlah ia pergi bersama kami, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Nabi Yakub menjawab mereka dengan tenang. Ia berkata bahwa ia tidak merasa aman terhadap mereka atas anaknya yang kecil, sebagaimana kekhawatirannya terhadap Yusuf sebelumnya. Dan ia tidak peduli atau tidak begitu yakin dengan ucapan mereka. Anak-anak itu membuka wadah-wadah yang mereka bawa untuk mengeluarkan biji-bijian makanan yang ada di dalamnya. Tiba-tiba mereka mendapatkan barang-barang mereka telah dikembalikan bersama makanan. Pengembalian harga menunjukkan ketidakinginan untuk menjual, atau itu semacam peringatan. Dan barangkali itu merupakan hal yang mengganggu mereka agar mereka kembali membenarkan harga pada kali yang kedua. Melihat kenyataan tersebut, anak-anak itu segera menuju ke ayah mereka sambil mengatakan, wahai ayah kami tidak berbuat aniaya dan kami tidak berbohong kepadamu. Sungguh harga yang telah kami beli dikembalikan kepada kami. Ini berarti bahwa mereka tidak akan menjual kepada kami kecuali jika saudara kami pergi bersama kami. Dialog tersebut berakhir dengan persetujuan si ayah terhadap keinginan mereka dengan syarat bahwa mereka berjanji untuk membawa pulang anaknya. Si ayah menasihati mereka untuk tidak masuk bersamaan karena mereka berjumlah 11 orang. Mereka akan masuk dari satu pintu dan dari pintu-pintu lain, sehingga tak seorang pun yang menaruh kecurigaan. Kejadian ini Allah kisahkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 63-68. Ayah mereka pun mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka ke Mesir. Mereka bertemu dengan Yusuf kembali. Yusuf memandang saudaranya yang tak bertahun-tahun tak dijumpai. Beliau menahan rindunya pada Bunyamin.
Yusuf membuat rencana untuk menahan saudaranya Bunyamin setelah mereka menukar barang mereka dengan bahan pangan. Rencana Yusuf sudah matang. Yusuf memerintahkan para pengawalnya untuk meletakkan gelas raja yang terbuat dari emas di tempat penyimpanan yang dibawa saudaranya secara rahasia. Gelas itu digunakan sebagai alat untuk menimbang gandum, di mana gelas tersebut tentu sangat mahal karena ia terbuat dari emas murni. Yusuf sebenarnya merencanakan hal tersebut untuk mengobati rindunya dengan saudaranya Bunyamin, namun ia juga memikirkan ayahnya yang akan sangat bersedih kehilangan anaknya yang kedua kalinya. Akhirnya, gelas tersebut disembunyikan dalam barang bawaan saudaranya. Saudara-saudara Yusuf bersiap-siap untuk pergi dan bersama mereka saudara mereka yang kecil. Kemudian, pintu kota pun ditutup dan tiba-tiba berteriaklah seseorang, "Hai kafilah, kalian adalah pencuri." Teriakan tentara tersebut menghentikan langkah semua kafilah. Kini, mereka semua menjadi tertuduh. Orang-orang berdatangan dan bersama mereka saudara-saudara Yusuf. "Barang apa yang hilang dari kamu?" tanya saudara-saudara Yusuf. Para tentara itu menjawab, "Kami kehilangan gelas milik raja yang terbuat dari emas. Barang siapa yang mampu mendatangkannya dan menemukannya, maka kami akan memberikan balasan. Kami akan memberikannya makanan yang dimuat oleh unta." Para petugas keamanan Yusuf berkata, sebelumnya mereka telah mendapatkan pengarahan dari Yusuf, "Hukuman apa yang kalian inginkan bagi seorang pencuri?" Saudara-saudara Yusuf berkata, "Dalam peraturan kami bahwa orang yang mencuri akan menjadi budak bagi orang yang kehilangan barangnya." Petugas keamanan itu berkata, "Kami akan menerapkan peraturan kalian. Kami tidak menggunakan undang-undang Mesir yang menegaskan untuk memenjarakan orang yang mencuri." Yusuf diberi ilham untuk membicarakan hal itu pada petugas keamanannya. Seandainya, kalau bukan karena rencana ilahi ini, niscaya Yusuf tidak akan dapat mengambil saudaranya. Raja atau peraturannya tidak memutuskan untuk menjadikan budak orang yang mencuri. Salah seorang kepala keamanan berkata, "Mulailah kalian memeriksa." Yusuf memperhatikan semua ini dari singgasananya. Ia telah menyerahkan perintahnya kepada petugas keamanan untuk pertama-tama memeriksa saudara-saudaranya, dan hendaklah mereka tidak mengeluarkan gelas raja kecuali pada pemeriksaan yang terakhir. Kemudian selesailah pemeriksaan saudara yang pertama, saudara yang kedua sampai saudara yang ke-10, dan mereka tidak menemukan barang yang dimaksud. Saudara-saudara Yusuf merasa aman bahwa mereka terlepas dari tuduhan mencuri. Mereka mulai menarik nafas lega dan mereka berkata bahwa semua di antara kami telah diperiksa kecuali saudara kami yang kecil. Yusuf berkata, kali ini beliau turut campur, ia tidak perlu diperiksa. Tampaknya ia bukan seorang pencuri. Saudara-saudara Yusuf berkata, kami tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali setelah barang bawaannya diperiksa. Ini harus dilakukan agar hati kami menjadi tenang, begitu juga hati kalian. Sungguh kami adalah anak-anak dari seorang tua yang baik dan kami bukanlah pencuri. Akhirnya, petugas keamanan pun memeriksa barang bawaan saudaranya dan tiba-tiba mereka mengeluarkan gelas raja dari dalamnya. Dan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh mereka, saudara Yusuf menjadi budak baginya. Saudara-saudara Yusuf yang merasa tenang dan selamat dari tuduhan. Kini, mereka mulai mencela saudara kandung Yusuf. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka saudaranya yang dulu pun juga mencuri. Yusuf mendengarkan tuduhan mereka padanya, dan beliau menampakkan kesedihan yang dalam. Yusuf menyembunyikan kesedihannya dalam dirinya dan tidak menampakkan perasaannya. Yusuf berkata dalam dirinya, sesungguhnya sifat-sifat kalian lebih buruk, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan itu. Beliau ingin mengatakan, dengan tuduhan ini, kalian justru menambah keburukan kalian di sisi Allah daripada si tertuduh, karena kalian menuduh seseorang yang sebenarnya terlepas dari tuduhan, dan Allah mengetahui hakikat yang kalian katakan. Setelah terjadi keheningan, mereka pun mulai mengingat dengan ayahnya Yakub. Mereka sudah melakukan perjanjian dan akan menjaga dan melindungi saudara kecilnya. Mereka mulai merengek-rengek dan mencoba mendapat belas kasih dari Yusuf. Mereka berkata,
"Wahai seorang yang mulia, wahai raja, sungguh ia mempunyai ayah yang sudah tua. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya, sungguh kami melihatmu sebagai seorang yang baik." Yusuf berkata dengan penuh ketenangan, "Bagaimana kalian ingin agar kami melepaskan seseorang yang kami temukan gelas raja di tempatnya, lalu kalian meminta seseorang yang lain sebagai gantinya? Ini adalah tindakan yang zolim dan kami tidak akan berbuat zolim." Saudara-saudara Yusuf berusaha untuk terus meminta belas kasihnya, tetapi petugas keamanan dan para tentara meyakinkan mereka bahwa pemimpin Mesir, Yusuf yang jujur, telah berbicara dan mengeluarkan perintah. Karena itu, hendaklah mereka pergi dan meninggalkan saudara mereka sebagai budak di sisinya. Kemudian saudara-saudara Yusuf mulai bergerak. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat menghadapi musibah yang baru ini. Dan bagaimana mereka akan menghadapi ayah mereka dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Salah seorang saudara yang paling tua duduk di atas tanah dan berkata, "Aku tidak akan bergerak dari tempatku. Kalian telah berbuat aniaya terhadap Yusuf sebelumnya. Dan sekarang kalian berbuat aniaya terhadap saudaranya. Pulanglah kalian pada ayah kalian tanpa aku dan ceritakan padanya apa yang terjadi." Kejadian ini Allah kisahkan pada surah Yusuf ayat 70-80. Saudara-saudara Yusuf menetapkan akan kembali tanpa saudara kandung mereka yang paling besar dan tanpa saudara kandung mereka yang paling kecil. Mereka masuk menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, anakmu benar-benar mencuri." Dengan penuh keheranan ayahnya bertanya, seakan-akan ia mendustakan apa yang didengarnya, "Apa yang kalian katakan?" Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka mengatakan apa yang benar-benar mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau ayah mereka ragu, hendaklah ia bertanya kepada orang-orang yang bersama mereka di Mesir, dan hendaklah ia bertanya kepada kafilah yang datang bersama mereka, dan kali ini mereka benar. Terdapat banyak saksi yang mendukung mereka. Nabi Yakub berusaha mendengar apa yang mereka katakan, dan dengan kesedihan yang diliputi dengan kesabaran dan mata yang menangis beliau berkata, "Hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Akhirnya, Yakub mulai merasakan kesepian. Ia hidup tanpa ditemani putranya yang lebih dicintainya daripada saudara-saudaranya yang lain. Yakub adalah seorang yang sudah tua, dan di masa tuanya Allah mengujinya dengan kesepian dan kesendirian, tetapi Yakub telah mewasiatkan kesabaran dalam dirinya. Nabi Yakub pergi dan kembali ke kamarnya. Mendengar peristiwa tersebut, beliau kembali terkenang dengan peristiwa lamanya berkenaan dengan anaknya Yusuf. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Quran Surah Yusuf ayat 84. Tangisan yang cukup lama itu menjadikan beliau kehilangan penglihatannya. Yakub menangis karena beliau adalah seseorang yang memiliki jiwa yang besar. Beliau tidak menangis di hadapan seseorang pun. Tangisan beliau sekadar pengaduan kepada Allah yang tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Tangisan tersebut tidak dipahami oleh anak-anaknya, di mana mereka menyerang sisi kemanusiaannya yang dalam dengan menasihatinya agar berhenti menangis, dan kalau tidak, kata mereka, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mereka berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Quran Surah Yusuf ayat 85-86. Di tengah-tengah kesedihannya yang dalam, beliau menyingkapkan harapannya akan rahmat Allah. Beliau mengetahui melalui ilham yang didapatnya bahwa Yusuf tidak mati. Oleh karena itu, hendaklah saudara-saudara Yusuf pergi mencarinya. "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Keadaan perekonomian mereka sedang merosot tajam dan begitu juga suasana kejiwaan mereka, kefakiran mereka, kesedihan ayah mereka, dan penderitaan yang mengiringi mereka sangat meruntuhkan kekuatan mereka. Kini mereka menemui Yusuf dan mereka membawa harta benda yang sangat sederhana. Mereka datang dengan membawa sesuatu yang memiliki harga sangat minim atau sedikit. Allah berfirman, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Quran Surah Yusuf ayat 88. Yusuf berbicara pada mereka dengan bahasa menggunakan bahasa mereka. Allah berfirman, Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Quran Surah Yusuf ayat 89-91. Yusuf menanyakan perihal saudara mereka yang dulu mereka buang di sumur. Yusuf sengaja melakukan hal tersebut. Lalu beliau berbahasa menggunakan bahasa mereka, sehingga mereka menyadari bahwa saudara di hadapan mereka adalah Yusuf. Mungkin mereka berpikir bahwa Yusuf akan melakukan balas dendam kepada mereka, sehingga tubuh mereka tampak gemetar. Melihat hal yang demikian itu, Yusuf menenangkan mereka dengan ucapannya. Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 92. Setelah itu, Nabi Yusuf mengalihkan pembicaraan kepada ayahnya. Beliau mengetahui bahwa mata ayahnya sudah memutih karena saking sedihnya. Beliau mengetahui bahwa ayahnya tidak mampu lagi melihat. Beliau merasakan penderitaan ayahnya, sehingga beliau melepas bajunya dan memberikannya kepada mereka. "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 93. Mereka pun beranjak dari singgasana Yusuf untuk kembali pulang menemui ayah mereka dengan menyampaikan kabar tentang Yusuf. Di sisi lain nampak Nabi Yakub duduk di kamarnya dalam keadaan kedua matanya memutih. Tiba-tiba laki-laki itu bangkit dan tampaklah perubahan drastis pada wajahnya. Ia menggantikan pakaiannya dan keluar menemui istri dan anak-anaknya. Ia berhenti di tengah-tengah rumah dan mengangkat kepalanya ke langit, lalu menghirup udara dengan kuat. Dadanya dipenuhi dengan hembusan angin yang datang dari Mesir. Kemudian, ia kembali ke kamarnya. Salah seorang istri anak yang paling besar berkata kepada istri-istri anak-anak yang lain, "Sungguh Yakub hari ini keluar dari kamarnya tidak seperti biasanya. Kami merasakan ada sesuatu yang lain." Yakub meninggalkan persembunyiannya dan berdiri di depan halaman rumah. Ia melihat ke langit, padahal ia buta. Tetapi aku bersumpah, aku telah melihat senyum yang menghiasi wajahnya. Istri-istri dan anak laki-laki yang lain bertanya dalam keadaan keheranan, "Kamu mengatakan bahwa ia memakai baju yang baru, dan kamu mengatakan bahwa dia tersenyum." Wanita-wanita itu segera menuju Nabi Yakub dan tampak senyuman masih menghiasi wajahnya. Wanita itu bertanya kepadanya, "Apa yang kamu rasakan, wahai seorang yang mulia?" Lelaki tua itu menjawab, "Aku mencium bau Yusuf." Mendengar jawaban itu, para wanita menggerutu, lalu Yakub menambahkan, "Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Pada hari itu, Yakub meminta segelas susu. Ia berpuasa
dan berbuka dengannya. Lalu untuk pertama kalinya ia meminta makanan dan tidak menolaknya. Datanglah waktu sore dan ia menggantikan pakaiannya dengan agak lambat. Kafilah berjalan dengan membawa pakaian Yusuf. Pakaian itu disembunyikan di bawah gandum. Pakaian itu bercampur dengan embun-embun kebun dan bau tanah yang baik dan minyak wangi Nabi Yusuf serta kehangatan matahari yang mematangkan gandum. Kafilah mulai mendekat ke desa Nabi Yakub. Nabi Yakub tampak sibuk salat dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian ia mulai mencium udara dan menangis. Ia membayangkan pakaian Yusuf yang sedang menuju padanya. Allah berfirman, tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surah Yusuf ayat 94-97. Akhirnya Yusuf membawa ayah, ibu, dan saudara-saudaranya ke negeri tempat ia berkuasa. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 99-100. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran Surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi.